disampaikan kepadanya bahwasanya agar dia itu sabar. Dan kalau kemudian dia ridho, dia sabar, jadi maka dia itu akan mendapatkan pahala dari musibah yang dimiliki. Dan dituntunkan bagaimana dia itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia itu mendapatkan ganti lebih baik dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya, ketika seseorang memberikan ucapan bela sungkawa kepada seseorang yang kerabatnya meninggal dunia, apakah di sana ada sunnah terkait dengan orang yang diberi ucapan bela sungkawa? Maksudnya, apa selayaknya orang yang diberi ucapan bela sungkawa memberikan jawaban dalam kondisi seperti ini? Salah satu di antara ruh syariat agama kita adalah menjaga persaudaraan dan menjaga perasaan, ukhuwah Islamiyah dan hifdzul masyair, menjaga hak-hak persaudaraan dan menjaga perasaan orang lain. Dan Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa seorang mukmin itu bagikan satu tubuh. Apabila yang satu terluka, yang lainnya sakit. Apabila ada yang sedih, yang lainnya pun ikut merasa sedih. Yang lainnya gembira, yang satu gembira, yang lainnya pun ikut merasa gembira. Itu salah satu di antara ungkapan syariat. Nah, sebagai salah satu di antara bentuk penerapan hukum itu adalah takziah. Takziah itu ungkapan bela sungkawa. Tatkala ada orang sedih, terutama meninggal dunia, maka yang lain itu melakukan takziah. Melakukan takziah itu ya merasa ikut bersedih sambil menghibur agar orang itu ridho, sabar, ridho dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lafadznya itu bagaimana? Tidak ada jadi lafadz yang khusus. Tidak ada lafadz yang khusus. Lafadznya itu intinya mengungkapkan sesuatu, jadi difahamkan agar dia itu ridho dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, disampaikan kepadanya bahwasanya agar dia itu sabar. Dan kalau kemudian dia ridho, dia sabar, jadi maka dia itu akan mendapatkan pahala dari musibah yang dimiliki. Dan dituntunkan bagaimana dia itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia itu mendapatkan ganti lebih baik dunia dan akhirat. Gitu ya. Jadi semacam itu ungkapan bela sungkawa. Makanya dulu jadi tatkala Rasulullah SAW disampaikan kepada beliau bahwasanya putra putra dari siapa Zainab meninggal dunia, maka beliau ngomong fal tasbir wal tahtasib. Beliau sabar, beliau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala Ummu Salamah suaminya meninggal dunia, suaminya itu meninggal dunia, beliau itu sabar. Tatkala beliau sabar, kemudian beliau ingat bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kalau ada orang yang kena musibah, maka dia itu setelah istirja ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian dia itu berdoa dengan doa yang diungkapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajurni fi musibati wa alif li khairam minha. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibah yang engkau timpakan kepadaku, dan gantilah aku atau berilah aku ganti yang lebih bagus. Kalau Ummu Salamah mau ngomong itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian mau mengungkapkan doa itu, dia tercekat hatinya, itu lesannya itu nggak bisa ngomong. Pikiran dalam hatinya, siapa laki-laki yang lebih bagus daripada Abu Salamah? Siapa laki-laki yang lebih bagus daripada suaminya yang telah meninggal dunia? Tapi karena itu ajarannya beliau sallallahu alaihi wasallam, ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau tetap mengungkapkan, tetap menyampaikan, tetap melafadzkan doa tersebut. Allahumma ajurni fi musibati wa alif li khairan minha. Ya Allah, beri aku musibah, beri aku pahala dengan musibah yang menimpaku, dan beri aku ganti dengan ganti yang lebih bagus. Ternyata kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala Abu Salamah suaminya digantikan oleh Rasulullah SAW, dan akhirnya Ummu Salamah menjadi salah satu di antara ummahat al-mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Itu ungkapan bela sungkawa. Jadi tidak ada lafaz khusus, tidak ada bentuk khusus, tidak ada modal khusus. Intinya hanya menyuruh dia bersabar. Kemudian apalah yang semacam yang anak katakan tadi. Makanya lafadznya Rasulullah itu gonta-ganti. Masih ingat ibu-ibu yang katakan Rasulullah dengan Anas bin Malik jalan-jalan lewat di Baqi, lihat ada ibu-ibu nangis.
nangis di kuburan Baqi tersebut karena anaknya meninggal dunia, dan dia nggak perhatian kalau Rasulullah SAW itu lewat. Tatkala Rasulullah ngomong sama dia, Bu, fal tasbir wal tahtasib, Bu, sampeyanku ya boyo sing sabar, mengharapkan pahala, karena hati sedang sedih, sedang goncang gitu. Tiba-tiba ada orang yang ngomongin semacam itu, dia marah sambil mengatakan ilaika anni lastat tusabbi musibati, pergi kamu dariku. Kamu itu nggak dapat musibah kayak musibahku. Lah mendengar Rasulullah SAW dibentak dengan lawat-lawat semacam itu, ya beliau hanya senyum. Kemudian beliau pulang. Anas gak tega, Rasulnya dihina. Bukan dihina sih, dibentak-bentak. Akhirnya beliau nunggu ibu itu, lalu beliau ngomong, Bu, sampean tahu nggak tadi orang yang ngomongi tadi itu siapa? Enggak ya Rasulullah. Enggak ya, saya nggak tahu gitu. Kata Anas, orang tadi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'akhadha mithlul maut, hampir mati saking kagetnya. Hampir mati saking kagetnya. Ternyata yang dibentak-bentak tadi adalah Rasulullah. Ibu-ibu tadi itu langsung nyusul ke rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ketemu dengan Rasulullah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, sepunten ini saya nggak tahu. Itu Rasulullah hanya senyum. Lalu beliau mengatakan, innamas sabru fis sadmatil ula. Sing jenenge sabar itu ya tatkala hantaman musibah pertama. Ini pertama kali. Jadi lafaz takziah itu nggak ada. Tergantung kepada kondisi. Lah, begitu juga kalau memang lafaz takziah itu tidak ada, maka lafaz menerima ungkapan takziah juga tidak ada. Maksudnya tidak ada lafaz yang jelas teksnya. Tapi intinya itu ya berterima kasih, doakan saya agar saya sabar, doakan agar almarhum ini mendapatkan pahala di sisi Allah, doakan ini semacam itu, lafaz-lafaz yang semacam itu kalau mampu mengungkapkannya. Kadang-kadang orang sedih itu kan ya nggak bisa ngomong, ya nangis aja, dan macam-macam yang semacam itu, sehingga tidak ada lafaz khusus yang berkaitan dengan takziah. Setahu ana, wallahu a'lam bishawab. Nah.